Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini saya masih di GSCA Gadingan, Kabupaten Sukoharjo, yang kita tahu bersama sempat viral beberapa waktu yang lalu mengalami penolakan yang ditandatangani oleh sekitar 14 takmir yang ada di wilayah sini. Dan puji Tuhan kami baru selesai mengadakan pertemuan dengan beberapa pendeta dan juga pengurus-pengurus gereja. Ini di samping saya ada Pak Pendeta Sutris, ada Pak Sukris, dan ada Pak Pendeta Daud, Ketua Bamak Kabupaten Sukoharjo, dan kemudian ada para pengurus gereja GSCA Gadingan. Kita baru selesai berbincang-bincang. Nah, itu ada sekretaris Bamak Sukoharjo. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya sudah ngobrol-ngobrol dengan 4 orang pendeta di wilayah Sukoharjo ini yang mengalami pergumulan yang sama, yaitu ada mengalami penolakan dan hambatan-hambatan di dalam proses perizinan. Nah, malam hari ini saya juga akan ngobrol dengan Pendeta Sukris dan juga Pendeta Daud ya. Nah, saya akan mulai dengan Pak Pendeta Sukris. Beliau adalah pendeta dari gereja JKI di Sukoharjo sini, dan saya akan langsung saja Pak Pendeta untuk memperkenalkan diri dan bisa menceritakan, nggak usah terlalu panjang, kronologi peristiwa yang dialami, karena yang saya dengar itu sempat di demo juga ya Pak ya, ada demo massa, itu kapan dan bagaimana sampai pada kondisi terakhir ini. Boleh kita akan dengarkan sharing kesaksian daripada Pak Pendeta Sukris. Baik, kita akan dengarkan bersama. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya Sukris, Pendeta Sukris dari JKI Mojolaban di Sukoharjo. Jadi peristiwa dari gereja kami mengalami resolusi tahun 2016. Tetapi setelah itu kami tetap jalan, memang kami ibadah adakan di rumah-rumah. Sampai pada akhirnya tahun kemarin oleh karena kemurahan Tuhan kami bisa punya tanah. Kami mau bangun, saya sudah ketemu dengan Pak Lurahnya. Nah, tapi Pak Lurahnya ini masih dia bahkan menyatakan tidak akan pernah mau mendukung sama sekali. Jadi artinya dengan pernyataan beliau itu akhirnya kami tidak jadi bangun, tapi kami memang ada tempat lain, yaitu sekretariat yang kami gunakan. Itu juga istilahnya asal kita pakai aja, dalam arti tidak sewa oleh pemiliknya, silakan dipakai. Tapi oleh pertolongan Tuhan akhirnya kita bisa beli tempat itu. Dan sampai sekarang kami belum melangkah lagi untuk langkah selanjutnya, karena memang sudah dicegati sama Pak Lurahnya. Pokoknya selama saya menjabat tidak akan pernah ada tanda tangan untuk mengurus IMB gereja. Nah, itulah yang jadi pergumulan kami. Mohon dukungan doa dari semua saja supaya Tuhan buka jalan untuk kami juga nanti bisa. Harapan Pak Pendeta apa ini terhadap yang pertama saudara-saudara seiman kita yang menyaksikan video ini, dan juga harapan Pak Pendeta terhadap pemerintah daerah di sini? Ya, kalau untuk saudara seiman tentunya harapan kita adalah ya dukungan supaya bisa kondisi di Sukoharjo, karena bukan hanya kami saja, ada banyak sekali gereja di sini yang mengalami permasalahan yang serupa. Ya, terus kalau pemerintah, ya kita harapkan pemerintah seperti dengan sesuai dengan sumpah janjinya bahwa dia dilantik itu kan untuk dia menjadi bapak bagi seluruh masyarakat, tidak ada pembedaan, semua agama. Ya, saya pernah sampaikan juga ke Pak Lurah seperti itu, dan memang sampai sekarang memang kami belum bisa menembus beliau. Ya, kita doakanlah supaya beliau dijamah Tuhan gitu ya. Nah, baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dengar bahwa memang di Sukoharjo ini bukan hanya 1-2 gereja. Tadi malam ada 4 pendeta yang kita sudah ngobrol-ngobrol dan videonya sudah ada. Dan malam ini juga ada Pak Pendeta Sukris dan juga Ketua Bamak Pak Daud, Pendeta Daud. Dan ternyata masih ada banyak lagi ya, selain yang 5 pendeta ini, 5 gereja ini di Kabupaten Sukoharjo ini, ternyata ada banyak gereja-gereja yang masih mengalami hambatan-hambatan di dalam proses perizinan. Nah, jadi tolong didoakan. Dan malam ini juga saya ada bersama dengan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja
Kabupaten Sukoharjo, Pak Pendeta Daud. Ya. Nah, kita akan mendengar komentar beliau, pendapat beliau tentang permasalahan ini, dan juga mungkin harapan-harapan beliau, dan juga mungkin apa yang bisa beliau dan kita akan lakukan terhadap gereja-gereja yang mengalami persoalan ini. Baik, kita akan dengarkan langsung dari Ketua Bamak Kabupaten Sukoharjo, Pak Pendeta Daud. Silakan Pak Pendeta. Oh, iya. Terima kasih, malam ini saya bisa ketemu dengan Bapak Ferdinand, Pendeta Ferdinand, berkaitan dengan masalah gereja-gereja di Kabupaten Sukoharjo. Saya sebagai Ketua Bamak Kabupaten Sukoharjo ini, ya puji Tuhan Bapak Ferdinand ini untuk bisa mendukung kami untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di wilayah kami, ya, dengan harapan dengan adanya berdua menteri ini bukan mempersulit, tetapi supaya gereja-gereja juga mendapatkan izin yang mudah begitu, ya, karena kita punya hak yang sama, ya. Itu kami selaku Ketua Bamak Kabupaten Sukoharjo berusaha memang untuk dengan pemerintah dan juga ormas-ormas yang ada, ya, dengan FKUB, dengan Kementerian Agama dan badan-badan yang lain, terutama dengan pemerintah, untuk kami bisa memfasilitasi untuk semua gereja-gereja. Dan kami puji Tuhan di Sukoharjo ini, gereja-gereja sebenarnya di Kabupaten Sukoharjo sudah dapat bantuan dari pemerintah. Tahun ini per gereja 25 juta, Pak. Tahun ini semua gereja dapat 25 juta. Sampai juga dapat, ya, Pak? Ya, jadi seluruh ini dapat, lewat Bamak, ya. Ya, kami mengajukan bupati dan bupati itu merestui, Pak. Jadi pada waktu itu kami audiensi dengan Pak Bupati, per gereja itu 25 juta, itu 4 miliar lebih, Pak. Ya, jadi 4 miliar. Ada berapa banyak gereja di sini? Ada 150-an gereja. 150 Ya, gereja lokal. ya. Jadi yang dapat yang mengajukan, yang tidak Ya. mengajukan ya tidak dapat. Ya, Nah, jadi yang mengalami hambatan berapa persen kira-kira dari situ? hambatan yang tidak ini hanya beberapa persen begitu, Pak. Kecil ya, istilahnya hanya kemungkinan sekitar 10 atau 5 gereja yang saat ini menghadapi masalah itu, ya. Tapi yang lain tanda tangan RT apa itu semua bisa, ya. Kajian dengan bantuan karena memang itu bantuan dari bupati, ya, bantuan bupati untuk gereja-gereja. Ya, kami mengajukan karena Muslim pun juga jatahnya banyak, ya, kita juga harus dapat jatah begitu. Kami dengan pemerintah untuk mengajukan itu, dan puji Tuhan itu bisa berjalan gitu, Pak, ya. Jadi harapan kami dengan kehadirannya Bapak Ferdinand ini untuk membantu kami memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini, sehingga beliau saya harap nanti untuk bisa bertemu dengan pendeta-pendeta. Saya baru tahu kali ini malam ini, ya. Kalau bisa nanti kan bisa masalah itu dicairkan bersama-sama, ya, memberikan masukan-masukan, pengarahan yang berguna untuk pendeta-pendeta di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Demikian, terima kasih. Oke, wah, luar biasa ini Pak Pendeta Daud, bisa memfasilitasi gereja-gereja di sini. Sudah dapat, akan cair nih ya, 25 juta per gereja, sudah cair bagi gereja-gereja yang mengajukan tentu saja. Dan ya, terima kasih Pak Ketua Bamak Sukoharjo, Pak Pendeta Daud. Saya sudah bicara dengan Ibu Gembala, Ibu Vera, bahwa memang saya rencana doakan supaya untuk bisa kembali lagi, karena tanggal 3 saya harus pulang Bandung. Dan mungkin setelah itu nanti doakan kami bisa kembali lagi ke sini untuk minta tolong juga apa yang Bapak katakan tadi, bisa kumpulkan para pendeta dan kita akan sharing di sekitar peraturan-peraturan yang mengatur bukan hanya masalah perizinan, tetapi justru kita akan melihat juga peraturan yang mengatur tentang jaminan kemerdekaan beragama dan beribadat, ya. Ya, itu. Terima kasih Pak Pendeta Daud, Ketua Bamak Sukoharjo, dan juga Pak Pendeta Sukris untuk kesaksiannya. Dan saudara, saya mau ngobrol dengan Ibu Gembala, Ibu Vera Mangindaan, Gembala Sidang GSJA di sini wilayah apa, desa apa? Gadingan, Sukoharjo. Karena rupanya kemarin ada pemberitaan di media yang kurang berimbang, ya, Bu Pendeta, ya. Sehingga malam ini saya mau bicara ngobrol dengan Ibu Pendeta Vera, Ibu Gembala, untuk mencoba mungkin mengklarifikasi, ya, supaya
berita yang ada itu bisa berimbang, tidak hanya dari satu pihak, tetapi ada juga informasi konfirmasi dari pihak GSCA di sini. Baik, silakan. Selamat malam Ibu Gembala. Silakan duduk. Ya. Silakan Bu, boleh perkenalkan diri lagi dan bisa mengklarifikasi hal-hal yang dianggap perlu diklarifikasi. Ya, selamat malam. Saya Vera Mangindaan, Gembala Sidang di Gereja Sidang Jemaat Allah Gadingan, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang mengalami penolakan kemarin itu yang sempat viral ya Bu ya? Iya. Yang ditandatangani oleh berapa banyak takmir? 14 takmir 14 masjid takmir. sedesa. Oke. Ya, jadi yang perlu kami klarifikasi di sini bahwa apa yang diberitakan mereka bahwa pelayanan masih baru, berjalan 9 tahun, tidak ada penduduk di duku ini yang beribadah ke tempat ini, dan warga resah dengan keberadaan gereja. Banyak yang menolak supaya gereja tidak dilanjutkan, bahkan disuruh ditutup. Klarifikasinya adalah sebagai berikut, bahwa pelayanan atau gereja ini berdiri sejak tahun 1991. Oh, 91 ya Bu? Ya, Iya. dan secara administratif terdaftar di kepemerintahan dari desa dan seterusnya itu sejak tahun 1992. Jadi sudah 28 tahun administratifnya, berdirinya sudah 29 tahun. Jadi tidak benar kalau masih baru, kemudian tidak benar kalau tidak ada penduduk di sekitar gereja ini yang tidak beribadah, Yang menjadi jemaat. yang itu. menjadi jemaat ini sini. Padahal Kenyataannya, ada, iya. bahkan dari seluruh desa ini ada 97% umat Nasrani yang ada beribadah di gereja ini. Kemudian karena kami ada PPA juga, kami sudah sejak tahun 93 kurang lebih mendukung anak-anak yang tidak mampu bersekolah karena biaya. Itu sudah sampai di tingkat S1, S2, dan mereka sudah mendapat pekerjaan yang baik. Itu anak-anak itu hanya yang Kristen aja Bu atau Semua agama. semua agama ya? Ya, dan Oke, mereka puji tidak Tuhan. ada yang kami kristenkan, tidak kristenisasi. Ya. Jadi mereka tetap menjadi umat muslim sampai mereka selesai dari PPA atau Pusat Pengembangan Anak. Kemudian sudah bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah sejak tahun sekian itu, tahun 92 itu. Jadi kami ada di PKK, kami ada di Aktif juga Bu ya? aktif dalam sosial bermasyarakat, Masyarakat, ya. Bahkan kami sering mengadakan paguyuban yang 17-an itu loh, kirap budaya, Kirap budaya. di mana gereja dan masyarakat semuanya bersatu, dan bahkan kami yang memprakarsai dan pemerintah, masyarakat mendukung, ikut terlibat bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Kemudian apalagi yang tidak benar, bahwa rumah ibadat ini sejak awal sudah disebut juga gereja, bahkan itu diketahui oleh kebayanan sampai ke desa. Sudah dari tahun 92 itu sudah disebut gereja, bahkan mereka yang memfasilitasi, karena tahun 91 kami belum menyebut kami adalah gereja, tapi masih persekutuan, masih ibadah keluarga. Dan setelah berkembang, maka kemudian mereka justru yang menyatakan ayo disahkan saja, tingkatkan saja. Masyarakat ya? Pak Bayan dan Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Bahkan mereka yang mengajak saya untuk bicara soal itu dan memfasilitasi untuk ke kecamatan dan selanjutnya dari 92. Jadi
kita tidak mendirikan bangunan, kita tidak mendirikan gereja, kita hanya mau membangun karena memang sudah tidak muat kapasitas ruangannya, dan ada sebagian dari bangunan yang tidak memiliki semen sehingga sudah Maksudnya bangunannya sudah ada ya Bu ya, tinggal untuk Sudah ada. renovasi dan untuk mengurus izin gereja gitu ya Bu ya. ya, Ya. ya seperti itu. Jadi tidak benar kalau kami baru mau mendirikan, ya tidak benar, dan kemudian kami memang akan membangun, tapi kami ikut semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui perpanjangan tangan FKUB. Ya, kami sudah berusaha untuk melengkapi semua persyaratan, dan bahkan di peraturan bersama dua menteri tersebut tahun 2006 pasal 28 ayat 3 dikatakan bahwa bupati harus memberikan Membantu kemudahan memfasilitasi IMB ini diberikan, entah tempat ibadah itu mau dibangun atau tidak, mau direnovasi atau tidak. Yang jelas tempat-tempat ibadah di bawah tahun 2006 tersebut difasilitasi oleh pemerintah untuk memberikan IMB-nya. Demikian, apalagi hal yang lainnya bahwa kami tidak meresahkan, itu sudah diketahui oleh semua masyarakat. Kalaupun kami ada yang tidak suka dengan kami tentu saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, jadi maaf kalau ada yang memang tidak suka, tetapi kami tetap mengasihi, kami tetap mau rindu untuk hidup berdampingan dengan damai satu sama lainnya. Dan ya, sekali lagi kami mohon pemerintah dan instansi yang terkait untuk sungguh-sungguh bekerja dengan bijaksana, dengan mengetahui peraturan, dan benar-benar memberikan kami IMB untuk membangun atau merenovasi tempat ibadah kami atau gereja ini. Ya, dan gereja ini pun sudah ada surat hibahnya, karena itu syarat utama untuk mendapatkan IMB menurut persyaratan dari FKUB Kabupaten Sukoharjo. Demikian Pak, terima kasih. Oke. Tuhan berkati, makasih untuk doa-doanya. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Gembala, Ibu Pendeta Vera Mangindaan sudah memberikan beberapa poin-poin klarifikasi terkait memang berita yang sempat diberitakan di dalam media massa ya Bu ya.